Selamat malam Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita bersama mengikuti perjamuan Kudus Jumat Agung, kita akan mengadakan sensura murung jemaat dengan harapan agar kita dapat memahami dan menghayati arti perjamuan kudus serta melakukan pemeriksaan diri atau sensura morum. Seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan yang dikemukakan oleh Rasul Paulus di surat 1 Korintus 11 ayat 28 hingga yang ke-29, yaitu karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Bapak Ibu saudara, maksud dari Rasul Paulus di 1 Korintus 11 ayat 28 dengan kata menguji dirinya sendiri dimaksudkan agar jemaat Tuhan mengenali dan menyadari situasi keberadaannya di hadapan Allah. Apakah ia telah hidup sesuai dengan kehendak Allah dan setia melaksanakan panggilannya. Apabila umat bersedia menyadari dengan jujur di hadapan Allah, maka dengan kasih karunia Allah, ia dimampukan untuk mengakui roti sebagai tubuh Kristus dan anggur sebagai darah Kristus, seperti yang tertuang di dalam 1 Korintus 11 ayat yang ke-29. Dengan demikian, dalam sensura morum atau pemeriksaan diri, maka jemaat diharapkan untuk yang pertama, menguji dirinya sendiri di hadapan Allah. Yang kedua, mengakui dosa-dosa, kesalahan, dan ketidaklayakannya. Yang ketiga, mengimani bahwa melalui sakramen perjamuan kudus, Allah di dalam Kristus menghadirkan tubuh dan darahnya. Mari kita bersama mempersiapkan diri untuk memasuki sensura morum jemaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang mengasihi kami sungguh bersyukur karena kami bersama-sama boleh merespon undangan untuk bersama-sama berada di meja perjamuan kudus-Mu. Sebentar kami akan melakukan pemeriksaan diri. Biarlah Tuhan Engkau boleh memberikan kami keterbukaan hati untuk membuka hati kami yang paling dalam dan memperhadapkannya di hadapan Tuhan, mengakui segala keberadaan hidup kami secara jujur di hadapan Allah, serta memohon Tuhan melayakkan di hadapan Tuhan untuk kami boleh ambil bagian di dalam perjamuan kudus-Mu. Tuhan berkati dan sertai pemeriksaan diri kami ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari Yosua pasal 5 ayat 9 sampai dengan yang ke-12 yang demikian. Dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan jala Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat ini disebut Gilgal sampai sekarang. Sementara berkemah di Gilgal, orang Israel itu merayakan Paskah pada hari yang ke-14 bulan itu, pada waktu petang di dataran Yeriko. Lalu pada hari sesudah Paskah, mereka makan hasil negeri itu, yakni roti yang tidak beragi dan bertih gandum pada hari itu juga. Lalu berhentilah mana itu pada keesokan harinya setelah mereka makan hasil negeri itu. Jadi orang Israel tidak beroleh mana lagi. Tetapi dalam tahun itu mereka makan yang dihasilkan tanah Kanaan. Demikianlah firman Tuhan, maka berbahagialah mereka yang membuka hatinya bagi benih firman Tuhan bertumbuh dalam kehidupannya. Hidup dalam keselamatan dari Allah. Perikop yang baru saja kita baca sebagai bahan perenungan kita adalah bagian dari penjelasan mengenai perjalanan bangsa Israel memasuki tanah perjanjian.
Saat itu Musa telah wafat dan pemimpin mereka yang baru adalah Yosua. Bangsa Israel saat keluar dari tanah Mesir membawa serta segala perasaan dan pengalaman mereka sebagai budak di sana. Tuhan berfirman kepada Yosua mengenai pemulihan kondisi bangsa Israel. Kehinaan mereka sebagai budak di tanah Mesir telah dihapuskan oleh Tuhan. Ketika itu tempat di mana Tuhan berfirman kepada Yosua dinamakan Gilgal, yang dalam bahasa Ibrani itu berarti menghapuskan. Nama tempat itu menjadi pengingat di mana Tuhan menghapuskan segala hal tentang perbudakan di tanah Mesir dalam diri bangsa Israel. Sementara berkemah di Gilgal, di dataran dekat Yeriko ini, mereka merayakan Paskah pada sore di hari ke-14 bulan itu. Perayaan Paskah ini dilakukan untuk mengenang kembali bagaimana Tuhan bertindak menyelamatkan dan mengeluarkan mereka dari perbudakan di tanah Mesir. Keesokan harinya sesudah Paskah, mereka memakan hasil dari negeri yang mereka diami itu. Dan saat itu berhenti pula roti mana yang selama ini di padang gurun turun disediakan oleh Tuhan. Hal ini menandakan bahwa ada zaman yang baru bagi mereka. Bangsa Israel memulai hidup baru di Kanaan. Mereka dapat mengolah gandum yang menjadi makanan pokok mereka dan melanjutkan keseharian mereka bukan lagi sebagai budak melainkan sebagai orang terbebas. Melalui nats pembacaan ini kita ditunjukkan bagaimana pembaharuan hidup yang dilakukan oleh Tuhan terhadap umat-Nya. Mungkin bangsa Israel tidak akan pernah membayangkan akan terus menjadi budak berapa lama lagi, atau bagaimana mereka akan pergi keluar dari tanah Mesir. Tuhan melakukan hal yang tidak semudah itu dipikirkan oleh manusia. Dia memberikan hidup baru yang baik bagi umat yang dikasihinya. Tidak hanya sampai kepada umat Israel saja, tetapi keselamatan dan kehidupan dari Tuhan itu juga sampai kepada kita di masa kini. Tuhan bekerja menolong dan memperbaharui kehidupan manusia agar kehidupan manusia menjadi lebih baik. Maka sungguh kita harus mengimani bahwa Tuhan selalu bekerja dalam kehidupan kita untuk menyatakan kasih karunia-Nya dalam hidup kita. Mungkin terkadang kita merasa seperti berjalan sendiri ketika berjumpa dalam permasalahan hidup. Kadang kita berpikir memiliki Allah yang hanya melihat dari kejauhan. Namun, saat ini kita membaca dan menjadi saksi bahwa Tuhan aktif berkarya untuk pembaharuan atas kehidupan bangsa Israel, maka Ia pun akan melakukannya dalam hidup kita. Bapak Ibu saudara yang terkasih, menjelang perjamuan kudus Jumat Agung ini, kita kembali diingatkan bahwa kita dipanggil juga untuk berefleksi tentang kehidupan yang telah kita terima penuh dengan anugerah keselamatan. Seharusnya kehidupan kita berubah dan berbeda dari hari-hari yang lalu. Rasa syukur seharusnya kita tunjukkan dengan adanya perubahan yang positif. Kehidupan yang mempersaksikan kasih Kristus kepada semua orang. Bagaimanapun yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini, baiklah kita menyikapinya dengan sikap iman, melihatnya dengan optimis, dan selalu berpikir positif bahwa Tuhan pasti hadir untuk menolong
dan menyatakan karya besar-Nya dalam hidup kita. Mari kita mengingat dengan mengenang penebusan Tuhan Yesus melalui tubuh dan darah-Nya yang tercurah dan terkoyak bagi kita, yang disimbolkan oleh roti dan anggur di tengah-tengah perjamuan kudus-Nya. Maka mari kita mengingat bahwa ada banyak cara yang dapat dilakukan Allah dalam menyelamatkan dan memberkati kita. Tuhan akan tetap setia, dan kita pun diharapkan tetap dan terus bersandar kepadanya. Kiranya kita juga mau terus-menerus bersandar kepada Tuhan di dalam memasuki babak-babak baru perjalanan iman kita di tengah kehidupan new normal kita pasca pandemi. Mari kita mensyukuri hidup kita yang telah dianugerahi keselamatan. Itu adalah rupa kasih-Nya bagi kita. Amin. Mari kita menutup Sensuramorum Jemaat ini dengan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang mengasihi kami dengan kasih yang tak terukur, panjang lebar dan dalamnya. Karena anugerah-Mu atas kehidupan kami, maka kami boleh melihat bahwa kasih, karunia, dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kamilah yang melayakkan kami untuk kami boleh berada di sekitar meja perjamuan kudus-Mu. Karena karya dan penebusan-Mu lah, maka hidup kami yang tertebus ini boleh kami bawa di hadapan Tuhan untuk menjadi kesaksian bagi orang-orang di sekeliling kami. Dan perjamuan kudus ini mengingatkan kami akan relasi kami yang telah Engkau pulihkan bersama dengan Allah. Relasi kami yang telah Engkau pulihkan bersama dengan sesama kami. Relasi kami yang telah Engkau pulihkan bersama dengan semesta ini. Oleh karena itu, Bapa, biarlah kami membawa pemulihan hidup kami ini di hadapan-Mu, di dalam kasih, persaudaraan, dan ibadah yang utuh kepada Engkau, sesama dan semesta ini. Di dalam satu persekutuan yang utuh di hadapan-Mu dan sesama kami boleh dipersatukan dalam persekutuan yang utuh dan sempurna di hadapan Tuhan dan sesama kami di tengah-tengah persekutuan tubuh Kristus yang sejati di dalam perjamuan kudus yang akan bersama-sama kami rayakan pada Jumat Agung yang akan datang. Dan biarlah pemulihan dari persekutuan kami ini boleh membawa dampak bagi persekutuan tubuh Kristus gereja kami, GKI Pakuwon. Kami boleh hidup dalam persaudaraan yang rukun, persekutuan yang indah, penuh dengan damai sejahtera-Mu, untuk boleh menjalankan apa yang menjadi misi dan karya penyelamatan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kehidupan kami pun boleh menjadi teladan dan juga membawa terang kemuliaan Tuhan, pemulihan kehidupan bagi sesama kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.